Puluhan ribu buruh demo tolak Perpu Ciptaker Jokowi pada 14 Januari. Perpu itu memang keinginan presiden sebagai aktor politik sekaligus sebagai orang yang diasuh oleh kapital supaya menguntungkan kapital. Begitu cara berpikir teman-teman pimpinan buruh. Buruh jangan juga dimanipulasi suaranya hanya untuk kepentingan diplomasi dari tokoh-tokohnya. Itu dungunya di situ. Pemimpin buruh satu waktu akan terkejar oleh kepentingan buruh sendiri. Sebenarnya yang diperintahkan oleh MK itu adalah melakukan proses pembentukan yang melibatkan masyarakat. Itu intinya. Iya. Nah, jadi pelibatan masyarakat sebagai unsur yang esensial dalam putusan itu karena dalam proses pembentukan undang-undang Ciptaker itu kurang sekali keterlibatan masyarakat itu. Kan mestinya kalau presiden keluarin perpu, MK itu langsung bikin nota protes. Itu adalah hak MK tuh. Dan nota protes itu dikirim aja ke DPR tuh supaya DPR tegur presiden. Tapi MK kan udah bisu kan dan udah tuli tuh. Jadi ngapain coba? Jadi itu intinya tuh, dan MK dua-duanya nggak punya peralatan itu lagi. Peralatan dia telan sendiri. Memang ada masalah-masalah lain. Tapi tidak dikomentari lebih jauh oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu masalah substansi atau materi dari undang-undang itu yang banyak problem. Tapi intinya adalah proses pembentukan. Nah, sekarang proses pembentukan dilakukan dengan perpu, jadi sangat jauh menyimpang, sangat jauh dari apa yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk melibatkan masyarakat yang lebih luas dalam pembentukan undang-undang ini. Saya mau bilang, kalau kita masuk ke putusan MK sendiri, coba Anda bayangkan betapa trikinya cara ini. MK bilang ini inkonstitusional karena Anda tidak mendengarkan partisipasi. Karena Anda membentuk undang-undang tidak mendengarkan partisipasi. Lalu yang dipilih adalah perangkat aturan yang menghilangkan partisipasi sekaligus. Puluhan ribu buruh akan berdemonstrasi di depan Istana Kepresidenan Jakarta pada 14 Januari nanti untuk menolak Perpu Cipta Kerja yang ditekan Presiden RI Joko Widodo akhir tahun lalu. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan buruh dari beberapa daerah sekitar Jakarta akan ikut demonstrasi pada Sabtu mendatang itu. Iqbal menyampaikan demonstrasi itu akan dilakukan bersamaan dengan unjuk rasa sejumlah daerah industri. Dia menyebut ada sekitar 10.000 orang buruh yang akan demonstrasi di daerah-daerah industri selain Jakarta. Beberapa daerah yang akan jadi lokasi demonstrasi tolak Perpu Cipta Kerja adalah Bandung, Semarang, Surabaya, Banda Aceh, Pekanbaru, Batam, dan Balikpapan. Aksi serupa juga digelar di Banjarmasin, Ternate, Mataram, Makassar, Palu, dan Gorontalo. Iqbal menyebut demonstrasi juga akan digelar di Papua, tetapi ia tak menyebut nama kota secara spesifik. Sebelumnya, pemerintah Jokowi mengumumkan penerbitan Perpu Cipta Kerja pada akhir 2020 lalu. Perpu itu menjadi jawaban pemerintah atas putusan Mahkamah Konstitusi. Menko Polhukam Mahfud MD berkata Perpu itu secara sah menjawab putusan MK. Menurutnya, posisi Perpu setara dengan undang-undang dalam sistem hukum Indonesia. Pada 2021, MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Undang-undang itu akan dinyatakan inkonstitusional jika tak ada perbaikan prosedur pembentukan dalam rentang waktu 2 tahun. Namun penerbitan Perpu dikritik sejumlah pihak termasuk buruh. Para pihak mempertanyakan keabsahan Perpu tersebut dalam menjawab putusan MK. Puluhan ribu buruh demo tolak Perpu Ciptaker Jokowi pada 14 Januari. Puluhan ribu buruh akan berdemonstrasi di depan Istana Kepresidenan Jakarta pada 14 Januari nanti untuk menolak Perpu Cipta Kerja yang ditekan Presiden RI Joko Widodo akhir tahun lalu. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan buruh dari beberapa daerah sekitar Jakarta akan ikut demonstrasi pada Sabtu mendatang itu. Iqbal menyampaikan demonstrasi itu akan dilakukan bersamaan dengan unjuk rasa sejumlah daerah industri. Dia menyebut ada sekitar 10.000 orang buruh yang akan demonstrasi di daerah-daerah industri selain Jakarta. Beberapa daerah yang akan jadi lokasi demonstrasi tolak Perpu Cipta Kerja adalah Bandung, Semarang, Surabaya, Banda Aceh, Pekanbaru, Batam, dan Balikpapan. Aksi serupa juga digelar di Banjarmasin, Ternate, Mataram, Makassar, Palu, dan Gorontalo.
Iqbal menyebut demonstrasi juga akan digelar di Papua, tetapi ia tak menyebut nama kota secara spesifik. Sebelumnya, pemerintah Jokowi mengumumkan penerbitan Perpu Cipta Kerja pada akhir 2020 lalu. Perpu itu menjadi jawaban pemerintah atas putusan Mahkamah Konstitusi. Menko Polhukam Mahfud MD berkata Perpu itu secara sah menjawab putusan MK. Menurutnya, posisi Perpu setara dengan undang-undang dalam sistem hukum Indonesia. Pada 2021, MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Undang-undang itu akan dinyatakan inkonstitusional jika tak ada perbaikan prosedur pembentukan dalam rentang waktu 2 tahun. Namun penerbitan Perpu dikritik sejumlah pihak termasuk buruh. Para pihak mempertanyakan keabsahan Perpu tersebut dalam menjawab putusan MK. Puluhan ribu buruh demo tolak Perpu Cipta Kerja Jokowi pada 14 Januari. Puluhan ribu buruh akan berdemonstrasi di depan Istana Kepresidenan Jakarta pada 14 Januari nanti untuk menolak Perpu Cipta Kerja yang ditekan Presiden RI Joko Widodo akhir tahun lalu. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan buruh dari beberapa daerah sekitar Jakarta akan ikut demonstrasi pada Sabtu mendatang itu. Iqbal menyampaikan demonstrasi itu akan dilakukan bersamaan dengan unjuk rasa sejumlah daerah industri. Dia menyebut ada sekitar 10.000 orang buruh yang akan demonstrasi di daerah-daerah industri selain Jakarta. Beberapa daerah yang akan jadi lokasi demonstrasi tolak Perpu Cipta Kerja adalah Bandung, Semarang, Surabaya, Banda Aceh, Pekanbaru, Batam, dan Balikpapan. Aksi serupa juga digelar di Banjarmasin, Ternate, Mataram, Makassar, Palu, dan Gorontalo. Iqbal menyebut demonstrasi juga akan digelar di Papua, tetapi ia tak menyebut nama kota secara spesifik. Sebelumnya, pemerintah Jokowi mengumumkan penerbitan Perpu Cipta Kerja pada akhir 2020 lalu. Perpu itu menjadi jawaban pemerintah atas putusan Mahkamah Konstitusi. Menko Polhukam Mahfud MD berkata Perpu itu secara sah menjawab putusan MK. Menurutnya, posisi Perpu setara dengan undang-undang dalam sistem hukum Indonesia. Pada 2021, MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Undang-undang itu akan dinyatakan inkonstitusional jika tak ada perbaikan prosedur pembentukan dalam rentang waktu 2 tahun. Namun penerbitan Perpu dikritik sejumlah pihak termasuk buruh. Para pihak mempertanyakan keabsahan Perpu tersebut dalam menjawab putusan MK. Puluhan ribu buruh demo tolak Perpu Cipta Kerja Jokowi pada 14 Januari. Puluhan ribu buruh akan berdemonstrasi di depan Istana Kepresidenan Jakarta pada 14 Januari nanti untuk menolak Perpu Cipta Kerja yang ditekan Presiden RI Joko Widodo akhir tahun lalu. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan buruh dari beberapa daerah sekitar Jakarta akan ikut demonstrasi pada Sabtu mendatang itu. Iqbal menyampaikan demonstrasi itu akan dilakukan bersamaan dengan unjuk rasa sejumlah daerah industri. Dia menyebut ada sekitar 10.000 orang buruh yang akan demonstrasi di daerah-daerah industri selain Jakarta. Beberapa daerah yang akan jadi lokasi demonstrasi tolak Perpu Cipta Kerja adalah Bandung, Semarang, Surabaya, Banda Aceh, Pekanbaru, Batam, dan Balikpapan. Aksi serupa juga digelar di Banjarmasin, Ternate, Mataram, Makassar, Palu, dan Gorontalo. Iqbal menyebut demonstrasi juga akan digelar di Papua, tetapi ia tak menyebut nama kota secara spesifik. Sebelumnya, pemerintah Jokowi mengumumkan penerbitan Perpu Cipta Kerja pada akhir 2020 lalu. Perpu itu menjadi jawaban pemerintah atas putusan Mahkamah Konstitusi. Menko Polhukam Mahfud MD berkata Perpu itu secara sah menjawab putusan MK. Menurutnya, posisi Perpu setara dengan undang-undang dalam sistem hukum Indonesia. Pada 2021, MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Undang-undang itu akan dinyatakan inkonstitusional jika tak ada perbaikan prosedur pembentukan dalam rentang waktu 2 tahun. Namun penerbitan Perpu dikritik sejumlah pihak termasuk buruh. Para pihak mempertanyakan keabsahan Perpu tersebut dalam menjawab putusan MK.